Pernahkah Anda membayangkan berbelanja di pasar dan menemukan banyak wanita lajang yang cantik namun frustasi dalam mencari pasangan? Ini adalah kenyataan yang dihadapi ribuan, bahkan jutaan wanita lajang di Tiongkok. Negara ini sangat luas dan bervariasi, berbatasan dengan 14 negara seperti India, Rusia, Mongolia, dan Vietnam, serta dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sebelah timurnya. Kota-kota pesisir utama seperti Shanghai dan Guangzhou terletak di wilayah ini. Dengan luas sekitar 9,6 juta km, Tiongkok adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, menawarkan pemandangan yang bervariasi dari Gurun Gobi dan Taklamakan hingga pegunungan Himalaya, tempat Gunung Everest, puncak tertinggi dunia, berada. Selain itu, Tiongkok memiliki dataran subur yang luas, seperti di Tiongkok Utara, dan sungai-sungai besar seperti Yangtze dan Sungai Kuning yang penting untuk pertanian dan ekonomi. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, Tiongkok adalah negara terpadat di dunia, tetapi distribusi penduduknya tidak merata. Wilayah pesisir dan bagian timur negara ini sangat padat dan urban, dengan kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Untuk memahami tantangan yang dihadapi wanita lajang di Tiongkok dan tekanan sosial yang mereka rasakan, kita harus meninjau kembali sejarah. Pada tahun 1979, Tiongkok menerapkan kebijakan satu anak sebagai upaya drastis untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Kebijakan ini berlanjut hingga 2016, ketika digantikan oleh kebijakan 2 anak dan kemudian 3 anak. Meskipun demikian, dampak dari kebijakan satu anak masih terasa dengan rasio sekitar 104,7 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Preferensi budaya yang kuat terhadap anak laki-laki juga mempengaruhi situasi ini, karena di masyarakat Tiongkok, anak laki-laki sering dianggap sebagai aset berharga, sebagai penerus nama keluarga, pewaris kekayaan, dan yang bertanggung jawab merawat orang tua di masa tua. Meskipun rasio laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, banyak laki-laki tetap lajang karena banyak perempuan yang sudah melewati usia tertentu dianggap kurang menarik dan lebih memilih wanita yang lebih muda. Istilah Shengnu atau perempuan sisa digunakan untuk menyebut wanita lajang di atas usia 26 tahun yang seringkali membawa stigma sosial yang berat dan kesulitan bagi mereka. Tiongkok adalah negara yang menakjubkan dengan banyak daya tarik. Wisatawan dapat menemukan beberapa situs paling ikonik di dunia, seperti Tembok Besar Tiongkok, salah satu dari 7 keajaiban dunia modern yang membentang lebih dari 21.000 km. Kota terlarang di Beijing juga merupakan peninggalan era kekaisaran yang menakjubkan dengan kuil-kuil, istana, dan taman-taman indah dari dinasti Ming dan Qing. Selain landmark bersejarah, Tiongkok juga terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau, seperti Pegunungan Kuning di Provinsi Anhui dan Taman Nasional Zhangjiajie di Hunan, yang terkenal dengan formasi batu pasir yang menginspirasi film Avatar. Tiongkok juga merupakan rumah bagi kota-kota metropolitan yang semarak, seperti Shanghai, yang memadukan modernitas dengan keanggunan bangunan kolonial. Chengdu di Sichuan terkenal dengan budaya tehnya, panda raksasa yang menggemaskan, dan masakan pedas. Ketika membahas masakan Tiongkok, seringkali kita berpikir tentang hidangan seperti bebek Peking dengan kulit renyah atau dimsum, tetapi sebenarnya kuliner Tiongkok sangat bervariasi. Misalnya, di Provinsi Guangdong ada restoran yang menyajikan daging ular, sementara di Chengdu Anda bisa mencoba hotpot dengan kaldu pedas. Di Provinsi Yunnan, hidangan yang mengandung serangga seperti belalang goreng dan larva merupakan bagian dari tradisi kuliner lokal. Kini, banyak wanita Tiongkok semakin fokus pada pendidikan dan karir berkat kemajuan teknologi dan akses informasi, yang menggambarkan perubahan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun pendidikan tinggi dan pengembangan karir dianggap sebagai jalan menuju kemandirian finansial dan pemberdayaan pribadi, tantangan tetap ada ketika mereka menghadapi tekanan sosial untuk menikah dan memiliki anak di usia muda. Ini menciptakan ketegangan antara ekspektasi tradisional dan aspirasi modern, seringkali menyebabkan sikap ekstrim dari orang tua. Salah satu contohnya adalah pasar pernikahan, di mana orang tua berkumpul untuk mengiklankan putri mereka dengan harapan menemukan pasangan yang cocok. Pasar ini menjadi industri besar dengan banyak perusahaan yang terlibat, dan beberapa bahkan membagikan data klien mereka kepada pemerintah Tiongkok,
menunjukkan sejauh mana industri ini berusaha memanfaatkan situasi ini. Secara keseluruhan, wanita Tiongkok memiliki penampilan yang khas dan menarik hasil dari adaptasi budaya dan lingkungan selama berabad-abad, dengan mata berbentuk almond, tulang pipi menonjol, dan rambut lurus berkilau. Mereka biasanya memiliki postur anggun dan siluet ramping yang memancarkan kehalusan dan feminitas. Jika Anda berniat untuk menemukan pasangan ideal di Tiongkok, perlu diperhatikan bahwa warga negara Indonesia memerlukan visa untuk masuk ke negara tersebut, dengan biaya visa berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.900.000 tergantung pada jenis dan waktu pengajuannya.